Oke nggih. Jadi dalam ngaji tafsir khususnya, ini tafsir yang terbaik itu adalah mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Ya, dengan hadis Nabi. Karena memang Rasulullah diutus itu untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Lah, umpama tidak ada riwayat dari Rasulullah yang menafsirkan Al-Quran, maka diambil dari ucapan para sahabat. Itu. Kalau para sahabat juga tidak ada yang menafsirkan, maka diambil dari ucapan tabi'in. Nah, kalau tabi'in tidak ada, nanti baru tabi'in. Dan perlu diketahui bahwa penafsiran Al-Quran di era Rasulullah dan era sahabat itu penafsirannya sederhana. Jadi penafsirannya sederhana. Jadi tidak begitu banyak tafsir. Lah kemudian di era tabi'in ini baru mulai ada hadis-hadis Israiliyat dimasukkan. Itu nggih. Jadi di era tabi'in kekuasaan Islam sudah mulai luas. Di samping itu banyak orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani juga masuk Islam, ya. Kemudian juga ada peninggalan kitab-kitab dari ahli kitab itu. Lah sehingga banyak kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu ya kisah-kisah dari Bani Israel dimasukkan ke dalam ilmu tafsir. Itu. Lah, ya kalau dilihat riwayat dari Rasulullah, kan ada hadis balighu ani walau ayah wa hadisu an Bani Israel wala haraj. Itu riwayatnya seperti itu. Jadi sampaikan dari aku walaupun satu ayat, dan berceritalah dari Bani Israel dan itu tidak dosa. Gitu loh. Nah, cuma kalau itu kisah dari Bani Israel, maka kita harus punya sikap. Pertama, kalau kisahnya itu sesuai dengan Quran hadis, maka kita harus membenarkan itu, kisah dari Bani Israel. Karena sifatnya Al-Quran sendiri, musaddiqal lima baina yadaihi. Ya kan? Membenarkan, menguatkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Kalau ternyata kisah-kisah dari Bani Israel itu bertentangan dengan Quran hadis, maka kita juga harus tegas bahwa itu salah. Ya, kalau kisah dari Bani Israel ya contohnya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa.
Itu kan bertentangan dengan Al-Quran. Yang benar adalah Sibhu Isa. Nah, kalau bertentangan seperti ini, kita harus tegas mendustakan kisah-kisah Israiliyat itu. Ya. Banyak sekali nabi-nabi yang difitnah oleh Bani Israel. Jangankan menfitnah para nabi, membunuh para nabi aja berani mereka. Ngaten nggih? Jangankan menfitnah. Contoh yang difitnah itu Nabi Sulaiman. Sehingga Allah menurunkan wattaba'u matatlu sayatin ala mulki Sulaiman. Jadi sejarah itu dipelencengkan sehingga Sulaiman yang seharusnya adalah seorang nabi ditulis dalam kisah sejarah mereka Nabi Sulaiman adalah tukang sihir. Gitu loh. Sehingga Allah membersihkan nama baik Nabi Sulaiman dengan menurunkan wattaba'u matatlu sayatin ala mulki Sulaiman. Jangankan menfitnah para nabi, wong membunuhi para nabi aja berani kok. Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Itu. Sebagian para nabi ada yang kalian dustakan, sebagian para nabi ada yang kalian bunuh. Kan gitu kan? Ya. Lah kemudian kalau kisah Bani Israel, kisah Israiliyat itu tidak dijelaskan di Al-Quran, yes, kita katakan amanah billah gitu aja. Karena kita tidak tahu itu kisah itu bener apa salah ya kan. Wis pokoknya awake dhewe percaya karo Gusti Allah ngoten. Karena dikhawatirkan kalau kita mendustakan, jangan-jangan kisah itu benar. Gitu loh. Dan sebaliknya kalau kita percaya, jangan-jangan itu kisahnya bohong. Gitu. Terus urgensinya apa? Kisah-kisah Israiliyat kok dimasukkan dalam tafsir? Ya untuk menyusun kerangka cerita biasanya. Cerita-cerita para nabi di masa lalu itu di Al-Quran kan sepotong gitu kan, tidak utuh. Nah, maka untuk membuat kerangka cerita itu biasanya ya dilengkapi dengan kisah Israiliyat itu. Seperti di ayat fakul nat ribuhu bi ba'dhiha kadzalika yuhyillahul mauta. Jadi orang yang mati itu pukullah dengan sebagian dari anggota badannya sapi. Kalau di ayatnya cuma dijelaskan sebagian dari anggota badannya sapi. Terus setelah dilihat di kitab-kitab Israiliyat itu, ada yang menjelaskan memakai lidahnya, dipukul dengan lidahnya sapi. Ada yang menjelaskan dengan ekornya, nah gitu. Seperti kisah Nabi Adam, wala taqroba hadhihi sajaroh. Hadhihi sajaroh pohon ini pohon apa gitu loh. Ya kan, di Al-Quran tidak dijelaskan secara spesifik itu pohon apa. Buahnya buah apa itu tidak dijelaskan. Nah kalau dilihat di kitab-kitab Israiliyat ada yang menjelaskan gandum, ada yang menjelaskan anggur, ada yang menjelaskan apel dan lain-lain. Jadi nanti kita harus bisa membedakan betul ya, mana ini yang betul-betul dari penafsiran Quran dengan Quran, penafsiran Rasulullah, oh ini kisah Israiliyat,
dan lain sebagainya. Oke. Jadi kisah Israiliyat ini ya yaitu tadi untuk menyusun kerangka cerita. Jadi biar ceritanya itu terlihat urut gitu. Oke. Kemudian setelah itu kita juga harus memahami tentang sababun nuzul atau asbabun nuzul. Kalau hadis itu bahasanya sababul wurud, itu kalau hadis. Kalau Quran sababun nuzul. Sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Nah, itu. Sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Itu ada peristiwa apa, lah itu nanti akan lebih memperjelas maksud dari ayat. Kemudian berikutnya kita juga harus tahu ini ayat atau surat ini makiyah atau madaniyah. Ini diturunkan di Mekah ataukah di Madinah. Untuk apa? Salah satunya untuk penentuan nasih dan mansuh. Pernah dengar nasih dan mansuh? Ya. Contohnya nasih dan mansuh misalkan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ya kan? Ada wa manafi'u linnas itu. Khamr, judi itu bagaimanapun ada manfaatnya. Iya kan? Ya kan? Ada wa manafi'u linnas. Kalau ada wa manafi'u linnas lah, kalau ada manfaatnya berarti boleh dilakukan. Ya kan? Lah, sehingga ayat wa manafi'u linnas itu dimansuh. Hukumnya tidak diberlakukan. Ya. Lah nasihnya di surat Al-Maidah. Jadi fahal antum muntahun. Ayo, dihentikan apa enggak? Ah, kan gitu kan? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amalis syaiton. Itu kan? Nah, sehingga ayat wa manafi'u linnas itu hukumnya diganti dengan hukum di surat Al-Maidah itu. Ya, 90-91. Ya, ditegaskan itu fahal antum muntahun. Ayo, dihentikan apa enggak? Ah, gitu. Sehingga hukum wa manafi'u linnas sudah tidak diberlakukan lagi. Lah, ini seiring dengan metode dakwah memang. Jadi dakwah ini kan ada istilah tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Di awal-awal Islam judi masih boleh. Ya, minum khamr masih boleh. Termasuk ayat wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Kalian jangan melaksanakan sholat sementara kondisi kalian sedang mabuk. Berarti kalau pas enggak sholat boleh mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan melaksanakan sholat pas kalian sedang mabuk. Berarti kalau pas enggak sholat boleh mabuk. Ya kan? Sehingga ayat itu tidak diberlakukan secara hukum.
Yang diberlakukan ya surat Al-Maidah itu. Ya, gitu. Jadi dalam dakwah memang tadarruj. Jadi ada tahapan. Di awal-awal Islam mabuk masih boleh, kan judi masih boleh. Tapi di akhir Islam, di akhir istilahnya menjelang Rasulullah meninggal, itu diharamkan. Jadi khomer itu diharamkan tahun 2 Hijriah. Lah sebelum itu belum haram. Gitu loh. Ya, itu nasih mansuh seperti itu. Sehingga dalam penentuan nasih mansuh kita harus ngerti ini Makkah atau Madaniyah. Ini Makiyah atau Madaniyah. Gitu nggih. Kalau nggak ngerti nanti kualik. Ya. 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 Iya. Jadi ayat yang paling akhir mungkin semuanya Madaniyah. Kalau semuanya Madaniyah, maka diambil ayat yang paling akhir. Itu cara menentukan nasih dan mansuh itu yang diberlakukan adalah ayat yang paling akhir. Ya, yang paling akhir. Sehingga dalam nasih mansuh ini banyak ayat-ayat atau surat-surat makiyah yang dimansuh. Nanti akan banyak itu. Ayatnya nasih mansuh kan ada manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Ya. Mansuh itu nanti juga ada kriterianya. Tapi insya Allah dibahas di pas ayatnya saja. Enggak sekarang nggih. Ya. Ya, ini tambahan wawasan saja. Ya, belum nanti nahwu sorobnya juga kan gitu kan. Ya, tapi ya itu tadi, kalau melulu belajar nahwu sorob, nah nanti belajar tafsirnya kapan kan gitu kan. Kalau melulu belajar tafsir, belajar hadisnya kapan kan gitu. Karena cabang ilmu itu banyak. Lah terus gimana? Ya wis, ngaji apa sik kono, nah, nanti ilmu-ilmu yang lain dimasukkan sedikit demi sedikit. Itu ya. Oke, kalau melulu ngaji nahwu ya mungkin 5 tahun enggak bisa-bisa. Itu. Terus begini nggih. Jadi pertama dalam belajar tafsir ini niatnya juga harus ditata ya, lillahi ta'ala, mukhlis lillah karena Allah. Dan seandainya kita nanti atau selama ini belum pernah belajar bahasa Arab atau belum pernah belajar apa gitu, ya diniati belajar bahasa Arab sekalian. Ya, diniati belajar bahasa Arab sekalian. Ya. Lo kan belum bisa nahwu sorob misalkan, ndak ada masalah. Kita kembali ke masa kecil kita dulu. Kita ini kalau orang tua kita ini orang Jawa atau orang Indonesia. Umur 3 tahun, 4 tahun itu kan sudah bisa ngomong bahasa Indonesia. Bener nggak? Ya. Padahal kita belum pernah sedikit pun diajari sastra Indonesia. Bener enggak? Bahkan
subjek, predikat, objek itu baru diajari SD kelas 3 ke atas. Ya. Tapi di usia 4 tahun itu kita sudah bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kenapa? Karena itu adalah bahasa ibu. Ya, bahasa dari orang tua. Kalau kita lahir orang tua kita adalah orang Inggris, ya tentunya kita bisa bahasa Inggris. Benar enggak? Nah, jadi dalam belajar ini nanti jadikan Al-Quran ini bahasanya adalah bahasa ibu. Nah, seperti waktu kita kecil dulu. Nanti mungkin 1 atau 2 kosakata kita ingat ya. Nanti lama-lama ya banyak. Seperti anak kecil atau kita dulu itu taunya ya cuma bilang papa, mama, adik, kakak gitu. Maem, mimi gitu kan. Nah, bergaul terus, ada komunikasi terus lah. Akhirnya kosakatanya juga banyak. Gitu ya. Ya. Ya gitu nanti. Jadi yang belajar tafsir ya sekalian belajar bahasa Arab, yang ngajari juga ya murojaah ini sama saja. Oke, kita masuk ke surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini disepakati ada 7 ayat. Ya, ada 7 ayat. Cuma ada perselisihan tentang ayatnya. Ya, ada perselisihan tentang ayatnya. Jadi ada yang menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat 1. Seperti kebanyakan mushaf Indonesia ya, yang beredar di Indonesia. Ini mungkin jenengan sudah paham ini. Ada yang menjelaskan bahwa ayat 1 adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau jenengan lihat mushaf yang cetakan Indonesia itu ya, itu ayat 1 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Sehingga susunannya ayat ya seperti di mushaf biasanya itu. Tapi ada madhab yang menjelaskan bahwa ayat 1 adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Lah kalau Alhamdulillahirabbil alamin baru ayat 1. Berarti Ar-Rahmanir-Rahim ayat 2. Ya. Maliki Yaumiddin ayat 3, baru ayat 3. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4, Ihdinas siratal mustaqim ayat 5. Terus siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat 6. Ya. Ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Sehingga jangan heran kalau ada orang yang kalau sholat bismillahnya jahar. Ya, seperti umumnya orang Indonesia. Karena punya keyakinan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat 1. Ada madhab yang dimulai jahar itu di Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Karena keyakinan mereka Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk Al-Fatihah, bahkan bukan termasuk surat. Bukan termasuk surat. Sehingga mereka memulai jahar itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baca bismillah tapi sir.
bersamaan dengan ta'awud itu. Kalau ta'awud ya memang wajib dibaca. Fasta'id billah minasyaitonir rajim, itu kan ayatnya. Ta'awud disamarkan, basmalah disamarkan, terus baru dikeraskan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Lah mereka punya keyakinan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah pembukaan. Ya, pembukaan. Jadi pembukaan surat, bukan termasuk surat. Mereka mempunyai dalil di kisah Nabi Sulaiman itu. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim wa alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Tuh. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Ya. Ya wes, salah satu madhab gitu aja sudah. Itu nanti dipelajari di kitab-kitab fikih atau di kitab-kitab hadis banyak itu. Ya, banyak itu nanti. Yeah. Termasuk hadisnya Abi Hurairah itu. Jadi dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu ada riwayat begini, Rasulullah itu ngantuk sak ngantukan. Ngantuk sak ngantukan. Ya mak seliut ngantuk gitu kan. Terus begitu bangun itu tersenyum. Begitu bangun itu tersenyum. Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Ya barusan diturunkan suatu surat kepadaku. Lah, dalam riwayat itu Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, dari riwayat itu mereka mengambil kesimpulan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat 1, termasuk dari surat. Kalau yang mereka punya keyakinan bahwa ayat 1 adalah Alhamdulillah itu dari hadis Abi Hurairah. Jadi pada saat seorang hamba itu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani robbi. Nah, gitu. Hamidani abdi. Mohon maaf. Oh, hambaku memuji aku. Nah, terus Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Allah jawab di situ dan seterusnya sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Dan seterusnya. Jadi Al-Fatihah itu dibagi menjadi 2. Ya, sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambanya. Lah dalam hadis itu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tidak ada dalam hadis itu. Sehingga ada orang punya keyakinan Alhamdulillah adalah ayat 1. Dibaca sir. Ya. Iya. Dibaca sir. Oke ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim penjelasannya seperti tadi ya. Jadi ada yang menganggap itu ayat 1. Ada yang menganggap itu adalah pembukaan surat.
Sehingga bermakna abda' bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku memulai ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini seperti papan nama. Ya, seperti jenengan misalkan buka jahit menjahit. Nah, di pinggir jalan kan ditulusi penjahit remaja misalkan. Nah, kalau ada papan nama itu, kalau kita ikuti papan nama tersebut, maka yang kita jumpai ya gunting, ya jarum, ya mesin jahit, ya kain itu. Nah, kalau kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, nah ini nanti semuanya adalah hal-hal yang terkait dengan urusan Allah. Tuh. Penjelasan mudahnya seperti itu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita terjemahkan sekarang. Bismillahi dengan nama Allah. Ya. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ya. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Gini aja ya. Ar-Rahmanir-Rahim ini nanti kita jelaskan di ayat berikutnya lah. Alhamdulillah utawi segala puji. Kalau saya bilang utawi, ini berarti secara ilmu nahwu mubtada. Ya. Secara ilmu nahwu ini namanya mubtada. Nanti setelah utawi pasti ada iku. Kalau iku itu namanya khobar. Khobar mubtada. Ya. Jadi ini adalah pasangan khobar mubtada, ini pasangan. Oke. Ada kalanya mubtadanya di depan, ada kalanya mubtadanya di belakang. Kalau ini di depan ini. Alhamdulillah utawi segala puji. Iku lillah bagi Allah. Jadi lillah ini adalah khobar dari alhamdulillah. Jadi segala puji itu bagi Allah. Jadi dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa membedakan antara alhamdulillah dengan syukur. Ya. Kalau kita bicara masalah syukur, ya, syukur itu ada 3 tempat. Ya, ada 3 tempat. Pertama, syukur dengan hati, dengan kolbu, ya. Dengan kolbu. Syukur dengan hati ini ya prakteknya hatinya rendah. Hatinya rendah. Tidak tinggi. Lah biasanya para penceramah itu sebelum ceramah itu mengingatkan para audiennya untuk bersyukur. Gitu kan? Pertama kami panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu kan. Karena apa? Orang yang bersyukur itu hatinya rendah. Seperti jenengan itu kalau merasa utang budi kepada seseorang, gimana kondisi hati jenengan gimana? Ya rendah, ya sungkan, ya dia ngomong apa, ya kita perhatikan kan gitu kan? Ya kan? Karena kita
merasa sudah pernah ditolong oleh dia, kita merasa hutang budi, kita merasa apa? Pernah dibantu dan lain-lain. Hati kita pasti rendah. Lah, kalau dengan orang saja, dengan sesama makhluk saja hati kita bisa rendah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu kan. Lah sehingga dalam belajar agama pun ya, kalau saya bilang belajar agama ini kan tentunya lebih luas dari sekedar tafsir ya. Ini kondisi kita harus rendah. Hati kita harus rendah karena air itu akan lebih cepat mengalir kalau datarannya itu dataran rendah. Itu. Hati kalau rendah ilmu cepat masuk itu. Itu letak syukur yang pertama. Yang kedua, syukur dengan lesan. Lah, syukur dengan lesan itu ya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini atau minimal alhamdulillah. Ini syukur dengan lesan. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Ya termasuk kita mau ibadah pada Allah ini termasuk ya syukur dengan perbuatan itu. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau alhamdulillah ini diucapkan pada saat kita bersyukur, orang bersyukur kan biasanya dapat nikmat, ya kan? Lah seandainya kita pas dapat musibah, apa boleh kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Dapat musibah loh ya. Boleh enggak? Boleh. Bahkan ada riwayat hadis dari Rasulullah yang artinya aku heran atau aku senang dengan hukum dari Allah terhadap orang-orang yang beriman. Kenapa? In asobahu khairun hamida robbahu wasakaro. Orang mukmin itu ya, kalau mendapat kebaikan, hamida robbah, dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Tuhannya dan bersyukur. Nah. Dan sebaliknya, fa'in asobahu sarun hamida robbahu wasobaro. Ya. Dia tetap memuji Tuhannya dan bersabar. Berarti boleh ya kita mengucapkan alhamdulillah pada saat kita mungkin pas dapat musibah. Sehingga orang mukmin ini selalu mendapat pahala sampai 1 suapan yang dimasukkan ke mulut istrinya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ini kalau dibilang ini adalah ucapan syukur, iya. Iya, memang. Tapi alhamdulillahirabbil alamin ini sebenarnya lebih luas daripada itu. Ini adalah ucapan orang yang ridho terhadap qadha dan qadarnya Allah. Jadi mengakui bahwa Allah sebagai pengatur alam semesta. Ya mengakui, ya ridho, ya seneng. Entah dia dapat nikmat, entah dia dapat musibah. Ya kalau dibilang alhamdulillahirabbil alamin adalah ucapan syukur, iya, benar. Tapi sebenarnya ini adalah ungkapan ridho kita diatur oleh Allah. Karena kita adalah bagian dari alam semesta ini. Gitu loh.
Karena kita adalah bagian dari alam semesta. Jadi Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Ya, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Ya, alamin ini jamak. Ya, mufradnya adalah alam, itu aja. Alam ini macam-macam, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam macam-macam. Lah semuanya diatur oleh Allah sebagai Rabb. Jadi Allah sebagai Rabbil Alamin. Rabb ini bermakna Tuhan. Ya. Kalau kita tinjau di surat An-Nas, misalkan ada Qul a'udzu bi Rabbin nas. Kemudian Malikin nas ada Ilahin nas. Lah antara Rabb dan ilah itu beda loh ya. Kalau Rabb itu kaitannya dengan pengaturan alam semesta itu. Kalau ilah itu kaitannya dengan yang disembah, sesembahan. Jadi kalau kita mengartikan la ilaha illallah misalkan, berarti tidak ada sesembahan. Bukan tidak ada Tuhan, tapi tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Kalau Rabb itu kaitannya dengan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberi rizki, ya, yang mengatur jodohnya, ya, mengatur kematiannya kapan, sakitnya kapan, sehatnya kapan, nanti matinya kapan, dibangkitkan lagi sampai masuk surga, ada yang masuk neraka, lah itu Allah sebagai Rabb. Tuh. Jadi Rabbil Alamin. Itu ya. Bisa dipahami nggih? Iya, bagian dari alamin itu. Alam ruh, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Semuanya Allah sebagai Rabb-nya. Dan kita mengucapkan segala puji bagi Allah. Ini tidak boleh bohong. Secara mulut memuji tapi secara hati ngresulo. Urip kok nasibe kaya ngene. Iya kan? Tidak boleh bohong. Kalau kita memuji Allah, kita tidak boleh bohong. Jadi mulutnya mengucapkan alhamdulillah, dalam hati ya kita ridho dengan segala bentuk pengaturannya Allah. Nggih. Aku urip pusan kok ora dadi anake presiden iki piye. Nelongso. Ya, ndak boleh seperti itu. Ya. Iya. Termasuk ya itu bagian dari iman terhadap qadha dan qadar. Termasuk antuk mina bil qadar khairihi wa syarrih. Baik yang baik maupun yang buruk. Diterima dengan hati yang ridho. Dengan ini seseorang akan bisa mengesampingkan hawa nafsunya. Ya. Jadi yang namanya hawa nafsu itu kalau kita dapat sesuatu yang menguntungkan, tentunya seneng. Ya, orang kaya pun kalau dapat gratisan itu ya seneng, walaupun sudah kaya, ya kan? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan ya kita ya sedih, gitu kan? Itu hawa nafsunya seperti manusia ya seperti itu hawa nafsu.
Cuma berhubung kita sudah mengakui alhamdulillahirabbil alamin, ya sudah. Yang baik maupun yang buruk itu adalah pengaturannya Allah dan itu aturan yang terbaik. Gitu. Jangan bohong. Mulutnya bilang alhamdulillah, dalam hati ternyata nyacat, tidak ridho dengan takdir. Gitu. Maka ada hadis menjelaskan, ya kalau kalian tidak ridho dengan qadarku, ya silahkan kalian cari Tuhan selain aku, kan gitu kan. Tegas betul, wis enak-enakan ae. Kalau kamu nggak nyaman di sini, nggak taat sama aturanku, ya sudah kamu cari Tuhan selain aku, kan gitu. Lah kalau Allah bilang seperti itu terus kita mau apa? Mau cari Tuhan lain? Oh, ndak ada. Ya kalau urusan perusahaan atau pabrik atau yayasan gitu, kita tidak nyaman di suatu perusahaan, ya sudah resign, ya kan, cari perusahaan lain, dan gitu kan. Tapi kalau urusannya sama Allah, lang seluruh alam itu yang Allah yang ngatur, kok kita mau apa? Ya sudah, mau nggak mau kita harus ridho. Mafhum ya? Oke. Mubtada ya permulaan. Kalau khobar itu ya penjelasan dari mubtada itu. Itu. Misalkan gini, segala puji, saya bilang gitu ya. Kan masih janggal itu, segala puji. Nah, terus segala puji maksudnya apa kan gitu kan? Maksudnya apa? Ya kan? Terus dijelaskan lillah, bagi Allah. Nah, gitu. Jadi khobar itu penjelas atau penjelasan dari khobarnya itu. Jadi mubtada khobar selalu berdampingan. Ya. Nah, kadang mubtadanya di belakang. Itu. Kalau rata-rata ya di depan, ya, kadang di belakang mubtada itu. Ya sambil jalan nanti, tenang saja. Ya, tenang saja. Masih 30 juz kok, tenang aja. Nanti kalau banyak pembahasan, khawatirnya malah belenger. Karena Al-Quran itu satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menafsirkan. Tuh. Nggak usah khawatir. Saling menafsirkan nanti. Ar-Rahmani, kita lanjutkan ya. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ini kalau diterjemahkan biasa seperti itu. Lah Ar-Rahman ini adalah kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluk. Ya. Lah sedangkan Ar-Rahim ini kasih sayangnya Allah
khusus kepada orang-orang mukmin. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Itu ayatnya itu. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi rahim itu adalah sifatnya Allah atau kasih sayangnya Allah terhadap orang-orang mukmin khusus. Kalau Ar-Rahman itu kepada semua makhluk. Orang kafir pun dapat kasih sayang. Sehingga Ar-Rahman ini di dunia, Ar-Rahim itu di akhirat. Kalau di akhirat orang kafir sudah tidak dapat kasih sayang lagi sudah. Masuk neraka sudah. Jadi Ar-Rahman maupun Ar-Rahim itu adalah ismani minar rahmah. Jadi sama-sama dari kata rahmah, kasih sayang. Cuman ya itu tadi, kalau Ar-Rahman itu kepada semua makhluk, Ar-Rahim itu khusus bagi orang-orang mukmin. Nah ini diambil di tafsir Durrul Mansur. Ya, nanti bisa dicek di situ. Jadi wa akhraja Ibnu Abi Hatim ya, an Dohak. Dohak ini seorang tabi'in ya, Dohak namanya. Qala Ar-Rahman li jami'il khalqi warrahim bil mu'minina khosoh. Jadi Ar-Rahman itu kepada seluruh makhluk, Ar-Rahim kepada orang mukmin khusus. Jadi ada penjelasan dari tabi'in yaitu Dohak. Dohak. Itu rujukannya di tafsir Durrul Mansur karya Imam Suyuti. Sama Jalalain itu ya Imam Suyuti. Cuma beliau juga punya tafsir yang makul istilahnya, yang maksur, yaitu tafsir Durrul Mansur itu. Tebel itu lumayan. Bisa dipahami ya? Berikutnya ada Maliki Yaumiddin. Ini kalau kita bicara qiraatus sab'ah misalkan ya. Enggak usah qiraatul asroh, qiraatus sab'ah. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Manya pendek. Gini-gini saya juga bisa itu qiraat sab'ah. Seperti bacaan susi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu qiraatnya susi seperti itu. Dua mim yang disatukan, diidghamkan. Kalau Maliki ya, panjang ya, itu artinya adalah yang memiliki atau pemilik. Nah, kalau jenengan baca Maliki seperti dalam qiraah Nafi misalkan, itu membacanya Maliki. Itu maknanya yang merajai. Seperti di Malikin Nas itu tadi. Kalau ma-nya panjang itu yang memiliki. Kalau ma-nya pendek itu yang merajai. Secara
makna beda, pemilik dan raja itu beda. Ya kan? Lah tapi memang riwayat kiroahnya seperti itu. Mau apa ayo? Riwayat kiroahnya seperti itu. Ya kalau kita nanti belajar kiroah, nanti ya otomatis maknanya berubah. Kalau memang riwayatnya beda, nanti maknanya ya beda. Banyak itu di kiroah yang tak malun, ada yang membaca ya malun pakai ya, yang lain pakai tak. Itu kan fata bayanu menjadi fata sabbatu, beda. Gimana? Ya tergantung yang jenengan baca itu kiroah apa, itu aja. Lah, tanya saja imamnya yang imami itu. Jenengan kok malnya dibaca pendek ini riwayat apa ini kan gitu aja loh. Jangan tanya saya. Rakaat pertama manya panjang, Maliki Yaumiddin. Yang kedua Maliki Yaumiddin. Gitu. Ya tanya saja orangnya langsung aja. Boleh seperti itu, boleh. Jadi sholat pakai bacaan riwayat apapun boleh. Jadi tidak harus pakai hafaz an Asim, enggak. Misalnya pakai waros an Nafi ya boleh. Boleh. Ya tetap sah sholatnya. Ya. Maliki ya, gimana? Oke. Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Jadi din ini ada maknanya hari pembalasan. Jadi Yaumiddin bimakna yaumil jaza fil khairi wasari. Jadi pembalasan di dalam kebaikan maupun keburukan. Karena memang di dunia ini banyak orang baik ya, belum menikmati hasil kebaikannya sudah mati. Sebaliknya banyak orang jahat belum sempat dihukum sudah mati. Nggak usah khawatir, nanti di akhirat Allah yang ngurusi itu nanti. Jadi Yaumiddin. Ya. Iya, hari kiamat. Hari apa maunya? Ya hari kiamat itu. Yaumiddin itu ya hari kiamat. Tapi din itu bermakna jaza. Din itu pembalasan, penyeimbangan gitu loh. Ada kata lain dain. Dain itu apa? Utang. Ya, utang 1.000.000 ya dibayar 1.000.000. Ngambil 1.000.000 nanti kembalikan 1.000.000 kan itu. Ada pembalasan kan. Pembalasan ada keseimbangan. Sama din itu maknanya jaza. Hari pembalasan lah. Kapan ya hari kiamat? Memang hari kiamat. Kalau kiamat, gimana?
Dinul Islam, din Islam di sini bermakna suatu tatanan, aturan, tatanan Islam. Inna dina indallahil Islam misalkan. Jadi tatanan hidup yang diridhoi oleh Allah adalah tatanan Islam itu. Tuh. Jadi ada kata milah. Itu maknanya juga agama. Din maknanya juga agama. Millata Ibrahim Hanifah. Cuma beda itu. Kalau din itu dari sisi tatanan. Jadi kalau kita mengaku agama kita Islam, berarti kita harus ridho, ditata dengan aturan Islam itu. Tuh. Jadi din ini bisa bermakna pembalasan, bisa bermakna hari tatanan. Karena semuanya ditata. Termasuk yang mukmin masuk surga, yang kafir masuk neraka. Itu tatanan. Kalau di dunia campur, masih campur. Ya. Kalau di dunia ya wis arep salat karepmu ora ya karepmu, kan gitu kan. Duwe agama karepmu ora ya karepmu kan gitu kan. Kalau di akhirat ya ditata semua itu. Kalau di dunia masih campur. Itu Yaumuddin. Itu yang memiliki Allah. Kalau ma-nya dibaca pendek, berarti yang merajai adalah Allah. Nah ini ada penafsiran dari Ibnu Abbas di tafsir Ibnu Katsir ya. Saya baca gitu aja ya. Ani Ibnu Abbas Maliki Yaumiddin yakul la yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yaum hukman kamul kihim fid dunya. Ya. Jadi kalau masalah di dunia raja itu banyak. Ya, raja itu banyak. Kalau di dunia lah. Dan raja itu berhak membuat aturan kan gitu. Tapi kalau di akhirat nanti, yang namanya raja itu ya cuma Allah tok itu. Ya, jadi tidak ada satupun yang bisa menguasai hukum di hari kiamat yang menyertai Allah, tidak ada. Jadi betul-betul Allah yang menguasai hukum di hari itu. Kalau di dunia, setiap raja ya bisa menguasai hukum. Waqala Yaumuddin, ini penafsiran dari Ibnu Abbas ya. Yaumuddin adalah yaumul hisab lil khalaik wa huwa yaumul qiyamah. Yudinuhum bi a'malihim in khairon fa khairun wa in sarron fa sarun ila man afa anhu. Itu. Yaumuddin menurut Ibnu Abbas adalah hari hisapan bagi semua makhluk. Itu adalah hari kiamat. Ya, itu adalah hari kiamat. Mereka dibalas atau diseimbangkan istilahnya. Kalau amalnya baik dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek, kecuali kalau Allah memaafkan. Ya, kecuali kalau Allah memaafkan. Itu di tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini juga ada kaitan dengan surat Al-Infitor ayat 17 sampai 19. Wa ma adraka ma yaumuddin tsumma ma adraka ma yaumuddin yaumala tamliku nafsun li nafsin say'a. Ya. Orang itu enggak bisa menguasai orang lain, enggak bisa. Kalau di dunia bisa, raja bisa menguasai rakyatnya. Ya, yaumala tamliku nafsun li nafsin say'a.
Kemudian wal amru yauma idzilillah. Jadi semua perkara di hari itu milik Allah. Nah ini contoh menafsirkan Quran dengan Quran ya ini. Jadi surat Al-Infitar ayat 17 sampai 19. Ini 1 jam lebih ini, baru dapat berapa ayat. Enggak apa-apa wis alon-alon. Hah? Ya, oke. Iyaka hanya kepadamu, hanya kepada Engkau Allah, nak butuh menyembah kami. Wa iyaka dan hanya kepadamu, pada Engkau Allah, nasta'in minta pertolongan kami. Ya. Kalau dalam riwayat pada saat seorang hamba mengucapkan ini, Allah jawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Ini adalah antara aku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Gitu. Jadi kalau masalah nak budu ibadah, itu memang dari hamba ke Allah. Kalau soal nasta'in itu dari Allah kepada hambanya, kan gitu kan. Jadi hanya kepadamu, hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi bimakna lanak budu ila iyak. Jadi kami tidak menyembah apapun ataupun siapapun kecuali hanya pada Engkau. Ya. Kecuali hanya pada Engkau. Wa iyyaka nasta'in bimakna nas'alul ma'unata ala ta'atika wa ala jami'i amrina. Jadi kami minta pertolongan kepada Engkau ya Allah agar bisa taat kepada Engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, agar bisa menyelesaikan seluruh perkara kami. Jadi wa ala jami'i amrina. Jadi menyelesaikan segala urusan kami. Jadi minta tolong agar bisa taat. Yang kedua, minta tolong agar segala urusannya diselesaikan. Ya, diselesaikan oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Wali abdi masa'ala, yaitu hadis riwayat Abi Hurairah. Nanti bisa dicari di kitab-kitab itu atau di Maktabah Samilah ada. Iya, yeah. Apa yang dia minta? Oke. Apa dicarikan dulu riwayat hadisnya? Sebentar. Wali abdi masa'ala.
Nah ini. Qala Allahu ta'ala qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Ya. Aku membagi sholat itu antara aku Allah dan antara hambaku menjadi dua bagian. Fanis fuhali wanis fuhali abdi. Separuh untukku dan separuhnya untuk hambaku. Wali abdi masalah dan bagi hambaku apa yang dia minta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u. Coba kalian baca. Yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Pada saat seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullah azza wajal hamidani abdi. Jadi hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, jawabannya Allah, ya, asna alaya abdi. Jadi hambaku menyanjung aku. Pada saat hamba mengatakan maliki yaumiddin, Allah mengatakan majadani abdi. Jadi hambaku mengagungkanku. Iya kanak budu wa iya kanastain. Nah ini pada saat hamba mengatakan iya kanak budu wa iya kanastain, Allah mengatakan hadihi baini wa baina abdi wali abdi masalah. Ini antara aku dan antara hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Pada saat hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walabdholin, Allah menjawab haula li abdi wali abdi masalah. Jadi mulai ihdinas siratal mustaqim sampai selesai semuanya untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini di hadis Abi Dawud, jadi riwayat Abi Dawud dari Abi Hurairah. Di Ibnu Majah juga ada. Ya. Kita lanjut ya. Belum. Ya, ya mungkin apa? Ya. Ihdina, semoga menunjukkan engkau pada kami siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini maksudnya jalan yang apabila kita lewat jalan itu sampai pada tujuan, ora kesasar. Ngoten lho. Masih dalane belok-belok. Pokoknya teko tujuan lah, itu namanya jalan yang lurus. Iya. Nah, kalau jalannya lurus tapi kesasar ya buat apa? Enggak sampai tujuan. Definisinya itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan, definisinya ya, apabila kita lewat jalan itu, kita sampai tujuan. Ya, kalau mau ke Jakarta ya sampai Jakarta betul. Ya, mau ke Banyuwangi ya ke Banyuwangi betul. Sampai tujuan betul. Tidak kesasar.
Loh, adzan. Cukup dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah.